Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dulu bagian-bagian dari firman Tuhan pada kesempatan ini dengan topik atau tema strategi mengatasi kemalasan dan bagaimana menjadi orang yang rajin. Saudara kan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara masalah tentang kemalasan. Sebenarnya ini sama seperti virus. Bahkan virus kemalasan ini lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Saya ulangi sekali lagi. Kemalasan ini sebenarnya sama seperti virus. Yang mana virus kemalasan ini lebih berbahaya dibanding daripada COVID-19. Negara kita yang sudah diterpa oleh pandemi COVID selama 2 tahun. Kita bersyukur hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sekarang ini kita makin merasakan mulai kita mengalami kelegaan dan kelepasan dari tekanan COVID-19 dengan segala varian-variannya. Apalagi waktu kita sudah mengalami atau sudah mendapatkan yang namanya vaksin 1, 2, dan bahkan juga vaksin 3. Di sisi lain, masih ada lagi prokes yang harus kita taati, pakai masker, jaga jarak, dan bahkan juga menjauhi tempat-tempat keramaian. Artinya, pandemi COVID-19 dengan segala varian-variannya, itu bisa diselesaikan, bisa dituntaskan, bisa dijinakkan, bisa diamputasi tingkat penularannya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun pandemi COVID-19 ini sudah akan diakhiri, ya, dari muka bumi ini, virus kemalasan ini tidak serta-merta bisa berakhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Walaupun saudara sudah divaksin 1, 2, 3, dan bahkan juga booster. Karena virus kemalasan ini tidak takut dengan vaksin 1, 2, dan 3. Virus kemalasan ini tidak bisa diatasi dengan jaga jarak, pakai masker, dan menjauhi tempat-tempat keramaian. Tidak bisa. Dan virus kemalasan ini termasuk jenis virus yang sebenarnya amat dan sangat tua. Yang artinya apa? Kelahirannya dan kehadiran daripada virus kemalasan ini seumur dengan kehidupan manusia di dunia ini, yaitu pada waktu Adam dan Hawa lahir ke dunia ini. Maka saat itu juga virus kemalasan itu sudah ada dalam diri Adam dan Hawa, terutama waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Untuk itu imbas daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, salah satunya adalah muncul virus kemalasan. Inilah yang menjadi asal mula. Maka setiap orang yang ada di dunia ini tidak tertutup kemudian terpapar dengan virus kemalasan, termasuk saudara. Virus kemalasan ini bisa menghinggapi siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, budaya apa saja, bangsa apa saja, termasuk juga orang awam, orang berpendidikan, bahkan sampai sekelas dokter, profesor sekalipun, bisa juga terpapar dengan virus kemalasan. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor, seorang romo pun sekalipun bisa juga terpapar dengan virus kemalasan ini. Bukan hanya saudara. Karena memang virus yang satu ini luar binasa dampak, sebab, dan akibat yang ditimbulkannya. Nanti akan saya jelaskan dampak dan sebab akibat yang ditimbulkan. Nah, untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau menjelaskan dulu secara etimologi arti definisi daripada malas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata malas itu artinya adalah tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan sesuatu, atau segan, bahkan tidak suka dan tidak bernafsu. Maka teman saudara tadi, dia itu sudah terpapar dengan virus kemalasan sebenarnya. Karena dia tidak tertarik, dia tidak mau, tidak suka gitu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Tidak tertarik dia untuk mencari Tuhan.
Walaupun dia katakan tadi di sisi lain, dia hidup oleh karena Tuhan. Tapi logika berpikirnya sesat. Dia tahu dia hidup oleh karena Tuhan, tapi dia tidak berpikir cari Tuhan. Itu adalah contoh konkret orang yang terpapar dengan kemalasan. Walaupun dia tidak terpapar oleh COVID-19, tapi orang itu terpapar dengan kemalasan. Virus kemalasan. Jadi hati-hati dengan virus kemalasan. Ya. Jadi sekali lagi, malas itu artinya adalah tidak mau melakukan apapun juga yang benar. Tidak mau melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Itu adalah bagian dari malas. Ya. Tidak menyukai sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menyukai sesuatu yang membangun dirinya. Bahkan tidak menyukai sesuatu yang akan membuat dirinya pintar dan cerdas. Kenapa? Karena orang itu terpapar dengan virus kemalasan. Atau dalam pengertian lain, tidak bernafsu ya untuk belajar lebih baik, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Mengapa? Karena orang itu sudah ditelan oleh virus kemalasan. Dengan perspektif Alkitab, malas itu artinya berdiam diri. Ya, malas itu artinya dalam perspektif Alkitab berdiam diri. Yang artinya sama dengan perspektif malas dalam konteks apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Tidak mau berbuat apa-apa. Tidak mau mengerjakan sesuatu. Tidak mau melakukan tugasnya. Tidak mau belajar. Tidak mau kuliah. Tidak mau mengisi otaknya. Karena orang itu sudah terpapar dengan virus kemalasan. Berdiam diri. Dalam pengertian yang lain, malas dalam artian dalam bahasa Alkitab adalah tidak mau melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Contoh, dia sudah dilahirkan Tuhan ke dunia ini. Lalu diberikan Tuhan nafas kehidupan dari waktu ke waktu. Diberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan tidak dimakan COVID pula tadi dia. Tapi masih malas pikir, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Itu arti tidak mau melakukan apa yang harus dikerjakan. Atau sama dengan artinya, dia tahu dia dibiayai orang tuanya dari kampung. Tiap bulan, tiap semester. Diberi uang kuliahnya tiap bulan oleh Tuhan, oleh orang tuanya. Tapi tetap malas. Itu juga sama dengan arti dari kata malas dalam tinjauan Alkitab. Serta tidak mau melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan fungsinya dan perannya. Contoh konkretnya. Saya sudah sebut tadi. Orang tua kita sudah membiayai kita tiap-tiap hari. Dengan mengirimkan tiap bulan uang makan, uang kos, uang kuliah. Tapi nggak pernah kuliah. Nggak pernah belajar. Jadi dia hanya cuma menghabisi apa yang telah diberikan, apa yang dikirimkan oleh orang tuanya tiap bulan itu. Itu juga artinya orang ini sudah termakan oleh virus kemalasan. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas kuliah. Sama dengan artinya orang ini sudah ditelan oleh virus kemalasan. Kalau COVID-19 itu masih bisa dideteksi melalui alat-alat kedokteran dengan teknologi canggih. Maka untuk itulah kenapa vaksin COVID-19 itu bisa ditemukan kan? Karena virus itu bisa dilihat pakai mikroskop ataupun juga pakai alat-alat teknologi yang canggih. Tetapi virus kemalasan
Itu nggak bisa diterawang oleh mata kepala telanjang, apalagi juga pakai mikroskop atau melalui teknologi tercanggih apapun di muka bumi ini. Virus kemalasan itu nggak bisa dilihat oleh mata. Tetapi kehadiran dampaknya pasti merusak, merontokkan hidup dan masa depan banyak orang yang malas. Maka saya katakan tadi, virus kemalasan itu jauh lebih bahaya dibanding daripada COVID-19. Dalam bahasa Ibrani, bahasa kita Perjanjian Lama, kemalasan itu sama dengan orang yang cepat bosan. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau saudara cepat bosan belajar, cepat bosan mengerjakan tugas, cepat bosan kuliah, padahal baru semester 1, semester 2, udah bosan, berarti kau sudah dikuasai oleh virus kemalasan. Padahal baru semester 1 dan semester 2. Bagaimana kalau saudara bisa bagaimana kalau saudara belajar seperti saya? Yang sudah puluhan tahun. Saya tidak pernah malas belajar. Saya tidak pernah malas baca buku. Saya tidak pernah malas mengerjakan tugas saya. Walaupun saya sudah menyelesaikan sarjana ekonomi saya, master saya sudah saya selesaikan 2, doktor saya sudah selesaikan 2. Tapi saya tidak pernah bosan untuk berdoa, baca Alkitab, belajar, membaca, dan mengerjakan banyak. Karena saya tidak mau dikuasai, dirasuki oleh virus kemalasan. Maka menjadi sesuatu hal yang ironi. Saudara baru semester 1, semester 2, sudah dikuasai oleh virus kemalasan. Lalu saudara menjadi apa di kemudian hari? Jadi perhatikan, kalau saudara cepat bosan, baik berdoa, baik baca Alkitab, baik beribadah seperti ini, ya, belajar mengerjakan tugas, berarti saudara sudah terpapar dengan virus kemalasan. Pengertian lain dari bahasa Ibrani malas itu adalah tumpul. Tumpul, tahu tumpul ya? Ibarat pisau, pisau ya. Pisau itu dikatakan tumpul karena dia dipakai untuk motong apapun dan nggak bisa, termasuk motong sayur. Karena pisaunya sudah tumpul, sudah penuh dengan karatan karena udah nggak pernah diasah. Sehingga pisau yang tumpul, kira-kira saudara, masih berguna nggak dipakai? Ya nggak berguna. Maka pisau yang tumpul biasanya ujung-ujungnya hanya diapakan? Dibuang ke tempat sampah. Kalau saudara dikuasai dan dikendalikan oleh kemalasan, maka Tuhan juga bisa membuang hidup saudara ke tempat sampah, yaitu di neraka. Sama seperti pisau yang tumpul. Kalau saudara tidak bisa pakai, tidak mungkin saudara masih mau simpan itu pisau. Lebih baik saudara buang ke tempat sampah, lalu saudara cari pisau yang baru kan? Itulah analoginya. Kalau orang yang malas, cepat atau lambat, engkau pasti akan dibuang oleh Tuhan dari dunia ini. Dimasukkan di neraka. Malas. Dalam bahasa Ibrani, sampai dengan artinya lalai. Lalai itu artinya apa? Tidak punya tanggung jawab. Padahal sudah Tuhan kasih napas hidup gratis tiap hari, tiap detik. Dikasih kekuatan dan kesehatan. Tapi lalai, tidak bertanggung jawab. Mempergunakan waktu dan hidupnya hari ini untuk apa? Selain daripada malas. Itu arti malas dalam perspektif bahasa Ibrani tadi. Arti malas yang lain dalam bahasa Ibrani adalah orang yang punya semangat yang rendah. Atau semangat yang kendur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Baru tingkat 1. Udah semangatmu rendah. Semangatmu kendur. Mau jadi apa kau? Saya puluhan tahun belajar, dan belajar. Kuliah dan kuliah dan kuliah. Saya tidak pernah patah semangat, saya tidak pernah kendur semangat saya untuk belajar. Mengapa? Karena saya tidak mau dikuasai, dikendalikan oleh virus kemalasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa malas itu adalah salah satu bentuk dosa terbesar. Yang hari-hari ini banyak menggerogoti, banyak mengendalikan, banyak memperalat hidup manusia di dunia ini. Jadi jangan saudara berpikir dosa itu hanya menyangkut kalau saudara merampok kosan orang lain, merampok barang orang lain, memperkosa anak orang lain. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan dosa, tapi waktu engkau terus-menerus hidup dalam kemalasan, engkau juga sedang melakukan dosa dari waktu ke waktu. Baik, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ibadah, malas kuliah, malas mengerjakan tugas, malas mempersiapkan diri untuk ujian. Itu namanya saudara juga sedang berdosa, dan berdosa. Sama juga. Seseorang yang sudah berumah tangga, ya, dia malas mengerjakan, dia malas merawat rumah di mana dia tinggal. Dia malas merawat di mana dia punya kendaraan. Berarti artinya apa? Orang ini juga sedang berdosa. Orang yang bekerja, dia malas untuk bangun pagi-pagi bekerja. Dan setelah masuk kantor pun juga dia malas berbuat apa-apa. Dia juga sedang berbuat dosa. Dan kalau kita bicara masalah sebagai seorang pengusaha, dia malas membangun, dia malas mengembangkan usahanya, dia juga sedang berbuat dosa. Dan sekalian, dia juga sedang dikuasai oleh virus kemalasan. Begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya punya harapan, saya punya doa, saya punya target supaya saudara hari ini harus terbebas dan terlepas dari namanya virus kemalasan. Saudara bisa saudara perhatikan di dalam bagian-bagian berikut ini. Bagaimana satu kemalasan itu akan melahirkan kemalasan-kemalasan yang lain. Perhatikan slide-nya. Saudara perhatikan dia bagian yang paling tengah, yang warna biru paling tengah. Itu adalah virus kemalasan. Perhatiin tuh. Coba lihat. Waktu virus kemalasan ini menguasai, mengendalikan, memperbudak saudara. Apa yang terjadi? Perhatikan. Cepat atau lambat, saudara akan hidup dari waktu ke waktu. Ya, di dalam memalaskan dirimu sendiri. Tidak hanya saudara dari waktu ke waktu akan hidup terus di dalam kemalasan, tetapi rasa malas itu juga akan membuat saudara lamban berpikir, lamban bergerak, lamban melakukan, mengerjakan segala sesuatu apapun. Dan kemalasan itu juga akan bisa membuat saudara menjadi orang yang loyo. Artinya apa? Tidak punya harapan, tidak punya semangat, dan juga tidak punya antusiasme, dan juga tidak punya semangat juang. Di samping itu, kemalasan itu juga akan membuat saudara berat untuk berpikir, untuk bergerak, berat untuk beraktivitas, berat untuk kuliah, untuk duduk. Walaupun sebenarnya saudara hanya cuma disuruh duduk dalam mengikuti perkuliahan atau ibadah juga. Berat.
Karena virus kemalasan sedang menguasai dirinya. Di sisi lain, virus kemalasan itu akan mendorong saudara lama-kelamaan untuk senang berbohong. Pasti. Contoh, karena malas kuliah, maka ujungnya malas belajar kan? Maka pada waktu ujian pasti nyontek kerjamu. Karena kenapa? Isi otaknya nggak ada. Ilmunya nggak ada. Karena kuliah saja malas kan? Baca buku aja malas. Mengerjakan tugas saja malas. Lalu dari mana isi otaknya? Maka ujung nyontek. Ujungnya copy paste kan? Sama juga. Kebiasaan malas yang saudara pupuk, saudara pertahankan waktu sekolah dan waktu kuliah. Itu akan membuat saudara menjadi orang yang akan mudah berbohong di dalam dunia pekerjaan. Itu akan mendorong saudara untuk melakukan korupsi. Ya. Jadi, kemalasan itu juga akan bisa. Kemalasan yang saudara alami, kemalasan yang sedang menggerogoti saudara. Ini juga bisa memalaskan orang lain. Jadi bukan hanya saudara yang terpapar oleh virus kemalasan, tetapi saudara juga menulari orang lain dengan kemalasan yang ada dalam diri saudara. Sehingga kalau saudara bergaul dengan orang yang malas kuliah, cepat atau lambat, saudara akan terpapar dengan kemalasan orang itu. Kalau saudara bergaul dengan orang yang malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas melakukan segala sesuatu yang benar, cepat atau lambat saudara akan menjadi 11-12 dengan orang itu. Kanal kita berkata, perilaku yang baik, cara berpikir yang benar, itu bisa dirusakkan, bisa dirontokkan oleh lingkungan, oleh teman-teman saudara yang tukang malas. Maka saya yakin teman kalian tadi, saya yakin 100%, dia itu hidup bergaul dengan orang-orang yang dikuasai oleh virus kemalasan. Saya yakin banget. Maka cara berpikirnya seperti itu. Perilakunya seperti itu. Tapi coba kalau dia bergaul dengan orang-orang yang rajin, pasti beda. Pasti beda. Artinya, dia pasti akan lebih semangat, akan lebih antusias mengisi waktu hidup yang ada. Saudara perhatikan, virus kemalasan ini lebih berbahaya daripada COVID-19. Lalu berikutnya, apa dampak kemalasan itu dalam hidupmu hari ini? Juga dalam studimu dan juga dalam masa depan. Daniel baca dulu Amsal pasal 12 ayat 24. Amsal pasal 12 ayat 24. Mesius nanti siapkan Amsal pasal 12 ayat 27. Wibawa siapkan Amsal pasal 6 ayat 9. Yoel siapkan Amsal pasal 15 ayat 19. Rentiana siapkan Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Oke. Kita lihat dulu satu persatu bagian daripada ayat ini. Mulai dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Silakan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kuasa, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oke. Perhatiin ini. Dampak kemalasan itu dalam hidupmu hari ini, serta dalam studimu dan masa depan. 1. Orang yang malas
hanya akan menjadi babu, hanya akan menjadi buruh kasar, hanya akan menjadi orang-orang suruhan, hanya layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Perhatikan, ini dipakai pikirannya. Apalagi si yang tadi yang saya panggil namanya itu. Yang jadi presiden nggak ada, di mana? Tunjukin ke saya. Ada orang yang malas lulus dari kuliah saya, nggak ada. Yang pasti saya tidak akan luluskan. Nggak ada orang yang malas yang IPK-nya 4. Nggak ada orang yang malas yang isi pikirannya pintar. Nggak, orang yang malas itu pasti bodoh dan on. Sekaligus idiot. Lama-kelamaan orang yang malas. Jelas dalam Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Hanya orang rajin yang punya hidup lebih baik, studinya lebih baik, dan masa depannya cemerlang. Hanya bagian atau hanya miliknya orang rajin, bukan orang malas. Sukses itu hanya miliknya orang rajin. Gagal itu hadiah untuk orang malas. Mengulang kembali tahun depan adalah hadiah terbesar bagi orang yang malas kuliah di semester ini. Maka jangan mudah saudara menyalahkan, menghakimi guru atau dosen saudara kalau saudara dapat nilai jelek. Karena nggak ada guru atau dosen yang gelo, yang gila, memberikan nilai kepada saudara jelek, padahal saudara rajin. Nggak ada itu. Kalau saudara dikasih nilai E, disuruh ngulang. Setiap tahun itu pasti karena persoalannya di saudara, yaitu apa? Ya malas. Tapi kalau engkau rajin, pastilah dosen itu, guru itu akan kasih nilai yang bagus bagimu. Setimpal dengan output, kinerja, usaha yang sudah saudara lakukan. Itu apa? Ya rajin. Itu makanya dikatakan di sini, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Maka pesan saya untuk saudara yang sudah ada di dalam ruang Zoom ini. Jangan hanya rajin mengikuti ibadah ini hanya pada semester ini. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan dengan studi dan hidup masa depan yang lebih baik, rajinlah setiap waktu. Berdoa, membaca firman, dan juga beribadah seperti ini. Tuhan hanya akan memberikan hadiah. Tuhan hanya akan memberikan kesuksesan kepada orang yang rajin. Tetapi kepada orang yang malas dikatakan, hadiah yang dia dapatkan, ganjaran yang didapatkan, kegagalan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkali-kali sudah saya katakan, tingkat pengangguran di Republik ini tiap tahun trennya meningkat. Saudara baru masuk kuliah saja semester 1 atau semester 2. Kakak saudara yang baru di wisuda tahun kemarin, itu sudah langsung nganggur mereka. Karena kenapa? Karena sudah ada terlalu banyak sarjana-sarjana yang nganggur di atas mereka. Di sisi lain, ruang pekerjaan kecil. Artinya apa? Kalau saudara terbiasa hidup dalam kemalasan waktu kuliah, waktu belajar, ya lo engkau mau jadi apa? Negeri ini sudah kebanyakan sarjana tapi pengangguran.
Jadi jangan hanya berpikir yang penting aku sarjana, yang penting aku dapat gelar. Kesarjanaan atau gelar yang saudara punya tidak langsung secara otomatis saudara mudah mendapatkan pekerjaan. Karena kenapa? Yang S1 juga banyak nganggur kok. Yang S2 juga ada yang nganggur kok. Bahkan yang S3 pun juga ada yang nganggur. Coba. Kalau saudara hanya membanggakan diri dengan S1-mu, kira-kira apa yang terjadi? Oke, sekali lagi. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan dosenmu, jangan salahkan orang tuamu. Kalau saudara lulus pun dari kampus di mana saudara kuliah, ujung-ujungnya hanya akan menjadi buruh kasar. Ujung-ujungnya hanya akan menjadi orang yang bekerja dengan pekerjaan yang apa adanya. Mendingan nggak usah sekolah, mendingan nggak usah kuliah, pulang kampung aja kau. Mendingan kau bertani, garap aja itu tanah orang tuamu. Ini poin pertama penting. Kita lihat bagian yang kedua. Amsal pasal 12 ayat 27. Langsung. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Berarti orang malas, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Apa maksudnya ayat itu? Orang malas tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Orang malas tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Nggak ada itu. Orang malas tidak akan pernah diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Nggak ada itu. Orang malas itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa yang terbaik dalam hidup. Itu udah pasti. Dan itu wajar. Karena dia memilih mengambil keputusan untuk dipimpin, dikendalikan, dan digerogoti oleh kemalasan. Jadi kalau saudara tidak bertobat hari ini dari kemalasan, ingat kata-kata saya. Engkaulah yang membuat studimu dan hidupmu dan masa depanmu hancur berantakan. Bukan Tuhan. Karena dikatakan, orang malas tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau saudara mau mendapatkan IPK yang bagus, nilai yang bagus, cepat lulus, cepat bekerja, dan diberkati Tuhan saudara dengan pekerjaan yang terbaik, lalu mendapat penghasilan yang dia diberkati oleh Tuhan, karirmu bagus, masa depanmu bagus, bertobat hari ini dari kemalasan. Tapi kalau enggak, firman Tuhan berkata, engkau tidak akan jadi apa-apa. Enggak ada orang malas bisa lulus. Enggak ada orang malas jadi sarjana, enggak ada itu. Orang malas itu hanya mendapatkan 0, 0. Maka untuk itu tidak ada orang malas yang pintar, enggak ada orang malas yang cerdas. Enggak ada orang malas yang dapat piala. Itu hanya haknya, bagiannya orang-orang rajin. Itu yang dimaksud dalam Amsal pasal 12 ayat 27. Orang malas tidak menangkap apa-apa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa sejak saya dulu sekolah mulai dari SD sampai saya kuliah S2, S3, saya selalu berpikir dan berjuang melawan yang namanya virus kemalasan. Karena saya tidak mau gagal dalam studi saya juga tidak mau gagal dalam hidup dan masa depan saya. Maka saya selalu melawan itu kemalasan. Kadang-kadang orang-orang di sekitar saya seringkali mengajak saya, kan nggak usah kuliah lah. Kan masih ada dispensasi ketidakhadiran, kan tidak. Saya bilang, sorry.
bagi saya kuliah itu tetap penting. Karena kuliah itu bukan hanya sekedar setor muka atau setor absen. Tapi kuliah itu saya sedang mengisi otakku dengan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, dengan ilmu yang baru. Jadi satu kesalahan kalau saudara selalu berpikir, kalau kuliah itu perlu hanya untuk mengisi absen. Salah. Kuliah itu penting supaya ada yang bertambah di otak saudara. Yaitu ilmu, wawasan, dari dosen kan, maka itu wajib. Maka kalau saudara malas datang, malas kuliah, bagaimana mungkin wawasan saudara bertambah? Bagaimana mungkin saudara bisa makin pintar, makin iya? Bagian B di dalam Amsal pasal 12 ayat 27. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Keren. Ini hadiah bagi orang rajin. Maka bagi saudara yang rajin ikut kuliah apapun, belajar apapun dari guru saudara, bahkan dalam ibadah ini, pegang firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bohong. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Apa artinya? Orang rajin itu pasti diapresiasi oleh Tuhan. Pasti dihargai oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Karena dia rajin belajar, karena dia rajin kuliah, maka sudah pasti orang itu diberkati Tuhan. Dengan Tuhan kasih apa? Pengetahuan, kepintaran, dan kecerdasan. Sehingga apa? IPK-nya bagus, nilainya bagus. Selanjutnya apa? Lulus tepat pada waktu. Setelah lulus apa? Tuhan langsung kasih dia pekerjaan yang benar. Itu yang dimaksud dengan orang rajin memperoleh harta yang berharga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sesekali saudara memelihara kemalasan itu. Mulai dari 1 detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jangan sesekali memelihara kemalasan. Jangan sesekali dikuasai, diperalat oleh kemalasan. Karena kenapa? Cepat atau lambat itu akan merusak masa depan dan hidup. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa banyak mahasiswa yang gagal dalam studi ini? Karena rata-rata persoalan terbesar para mahasiswa itu adalah dipimpin dan dikuasai oleh kemalasan. Mari kita lihat Amsal pasal 6 ayat yang ke-9. Amsal pasal 6 ayat ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Baik. Amsal pasal 6 ayat 9. Dampak kemalasan dalam hidup dan studi dan masa depan. Dari ayat Amsal pasal 9 ini dikatakan, orang malas, orang yang senang tidur, atau berdiam diri, bahkan tidak mau melakukan aktivitas yang berguna bagi dirinya sendiri. Jadi saudara, tidur boleh. Tapi, kalau sampai jam tidur saudara itu melebihi daripada 6 jam, itu sudah menjadi dosa. Karena kenapa? Berarti saudara dipimpin dan dikuasai oleh namanya virus kemalasan. Orang yang malas, enggan untuk bangun, malas untuk bangun, malas untuk berpikir, malas untuk cuci muka, malas untuk sikat gigi, malas berdoa, malas baca Alkitab. Dan ujung-ujungnya apa? Malas kuliah. Orang yang malas, vakum, tidak mau mempergunakan tangan dan kakinya, tidak mau mengisi waktu dan hidupnya dengan penuh. Maka di sini Amsal berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Artinya apa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, hei orang-orang malas, bertobatlah. Engkau hidup dalam kemalasanmu. Itu kata Tuhan kepada kita hari ini, kepada saudara. Di dalam ayat 10 dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Apa artinya ayat ini? Orang yang malas itu ujung-ujungnya
Iya. Tidak mau melakukan aktivitas apapun. Tidak mau melakukan pekerjaan tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepadanya. Maka yang ada di hati dan pikirannya dan bahkan juga di dalam totalitas hidupnya, udahlah, tidur aja, tidur aja, tidur aja. Makanya dikatakan di sini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Jadi hati-hati ya. Kalau saudara dikit-dikit ngantuk, lagi dengar firman Tuhan, ngantuk, lagi ibadah, ngantuk, lagi kuliah, ngantuk, berarti virus kemalasan sedang menguasai saudara. Terus apa lagi? Senang melipat tangan. Melipat tangan itu bukan berdoa maksudnya. Melipat tangan itu artinya tidak mau mempergunakan tangannya. Ya, untuk apa? Mengerjakan tugasnya, mengetik tugasnya. Itu artinya melipat tangan. Ya. Dan selalu dia pakai waktu dan hidupnya apa? Ya tidur aja. Hati-hati dengan virus kemalasan. Amsal pasal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Baik, nah, coba saudara perhatikan di situ. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Apa artinya ayat itu? Orang yang malas, ya, perjalanan studinya, perjalanan kuliahnya, ya, mandek, atau selalu ngulang, atau tidak lulus dia. Ya wajar kan? Karena nggak pernah kuliah, nggak pernah baca buku, nggak pernah kerjain tugas. Jadi dia dapat nilai bagus dari mana? Dari Hong Kong. Orang dapat nilai bagus kan karena kuliah kan, karena kerjain tugas kan, karena baca buku kan, karena kerjakan soal dengan benar kan, maka dia dapat nilai bagus. Tapi kalau dia malas nggak mau melakukan itu, dari mana dia dapat nilai bagus? Dari surga, langsung turun gitu. Yang jelas, ya, orang malas, perjalanan hidupnya, perjalanan studinya, perjalanan karirnya, perjalanan rumah tangganya, serta masa depannya hancur total. Yang artinya apa? Orang malas pasti hidupnya hari ini, studinya, masa depannya, karirnya selalu susah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan saudara hari ini sangat ditentukan. Saudara mau lulus tepat waktu atau tidak. Saudara mau dapatkan pekerjaan yang terbaik atau tidak di kemudian hari. Saudara mau mendapatkan karir dan masa depan yang lebih baik di kemudian hari. Ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Apakah engkau mau sungguh-sungguh berhenti dan bertobat dari kemalasan. Jadi kalau saudara ingin hidup lebih baik, studimu cepat selesai, dan juga apa? Pekerjaan dan karir dan rumah tanggamu di kemudian hari diberkati oleh Tuhan. Pegang firman Tuhan dan lakukan. Mulai malam hari ini. Dengan cara berhenti, berubah, dan bertobat dari kemalasan. Tinggalkan itu. Jadi simpel. Kalau saudara bertanya, Pak Tony gimana sih caranya? Supaya kita bisa lulus cepat waktunya, IPK yang bagus, cepat dapat pekerjaan, punya hidup, rumah tangga, masa depan yang terbaik. Sederhana. Berhenti dan bertobat dari kemalasan. Jadilah menjadi orang yang keren. Karena itu dikatakan dalam Amsal pasal 15 ayat 9 ini. Lalu, ya, jalan orang jujur rata. Artinya apa? Perjalanan hidup, perjalanan studi, perjalanan kuliah, perjalanan karir, rumah tangga, dan masa depan orang yang rajin. Rata. Apa artinya rata?
selalu diberkati oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, selalu diangkat oleh Tuhan dengan Tuhan kasih kepercayaan dan berkat-berkat yang benar. Dan itu wajar. Mengapa? Karena orang ini memilih jalan menjadi orang yang rajin. Maka saya katakan tadi, saya dari dulu paham betul, mengerti betul bahwa malas itu adalah dosa, bahwa malas itu adalah virus. Maka saya tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh kemalasan. Maka saya terus berusaha membangkitkan semangat dari dalam diri saya untuk melakukan yang terbaik dari waktu ke waktu. Sehingga saudara, apa? Saya sungguh merasakan jalan hidup saya, jalan studi saya, karir saya, betul kata firman Tuhan, mulus. Artinya apa yang saya dapatkan hari ini adalah buah dari kerajinan yang sudah saya lakukan sejak saya dulu sekolah, seperti saudara. Jadi, ini bukan sesuatu hal yang simsalabim, nggak ada. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa membaca kisah kehidupan orang-orang terkaya di dunia ini. Semuanya mereka selalu mengatakan, dimulai dari rajin, 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 dan rajin. Nggak ada orang kaya di muka bumi ini. Nggak ada orang kaya di republik ini. Karena dia malas. Nggak ada. Hanya orang-orang yang rajinlah yang mendapatkan hadiah. Ya, kesuksesan. Hadiah, kekayaan, hadiah, berkat dari Tuhan. Maka untuk itu, kalau saudara mau melihat bagaimana Tuhan akan membuat jalan hidupmu mulus, perjalanan kuliahmu mulus, artinya tanpa banyak mengalami halangan dan rintangan. Ambil keputusan menjadi pribadi yang rajin mulai saat ini. Jangan berpikir hari esok kan masih ada. Hati-hati, istilah hari esok masih ada. Pola pikir itu sebenarnya adalah pola pikir orang yang malas. Mengapa? Karena dia selalu berpikir, hari esok juga masih bisa saya lakukan kok. Iya betul, hari esok masih ada. Tapi saudara tahu, hari esok kan belum tentu saudara hidup. Tapi coba, kalau apa yang bisa saudara kerjakan hari ini saudara tuntaskan dan saudara selesaikan. Artinya apa? Kalau saudara besok pun dikasih hidup oleh Tuhan, saudara tidak bisa mengerjakan hal yang lain. Maka dengan itu, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan suka menunda-nunda tugasmu. Jangan suka menunda-nunda PR. Tuntaskan, selesaikan. Tepat pada waktu. Saudara, anak saya setiap minggu ikut dalam ruang Zoom ini dan mereka berdua ada di sini. Sejak dari kecil saya didik mereka. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan suka menunda-nunda tugas. Tapi saya tidak hanya ngomong, dia lihat juga papa mamanya juga tidak suka menunda-nunda tugas dan pekerjaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mau punya masa depan yang lurus, yang mulus, engkau harus berubah dan keluar dari kemalasan. Ayat terakhir, Amsal pasal 6, ayat yang ke-6. Silakan. Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Oke. Saudara dikatakan di sini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti saudara mengenal semut dan tahu semut ya. Coba saudara bayangin, semut itu pernah sekolah nggak? Pernah kuliah nggak? Nggak pernah kan? Nggak ada semut yang tamat atau lulus PAUD atau lulus TK, lulus SD, SMP, SMA, atau tidak ada juga semut yang bergelar sarjana. Nggak ada juga semut yang bergelar master. Nggak ada juga semut yang bergelar dokter, bahkan bergelar profesor. Nggak ada itu. Karena tidak ada sekolahnya semut. Itu satu. Yang kedua, semut. Semut itu adalah salah satu binatang yang paling kecil. Kalau dibandingkan dengan saudara, saudara jauh lebih besar daripada semut.
Oke. Yang ketiga, semut itu tidak punya otak seperti manusia atau seperti saudara. Mereka itu hanya punya insting. Artinya, kalau dibanding semut dengan saudara, saudara punya kelebihan. Tapi saudara tahu, semut tidak pernah ada malas-malasnya mencari makanan untuk kebutuhan mereka dari waktu ke waktu. Bahkan kalau saudara perhatikan, ada gerombolan yang sedang mencari makanan. Ya, biasanya kan semut itu kan berjalannya kan selalu berdampingan tuh, berbaris mereka. Satu semut sedang membawa makanan yang begitu berat. Ya, langsung nanti teman-temannya semut yang lain langsung ikut menopang tuh. Dan yang lebih menarik lagi, ya, kalau semut yang membawa makanan ini nih berpapasan dengan semut yang lain, mereka masih sempat-sempatnya juga, ya, saling memberikan dorongan, saling memberikan semangat. Buktinya saudara, penulis Amsal sampai membandingkan, penulis Amsal atau firman Tuhan sampai menegur orang yang malas dengan berkata melalui ayat ini, hei pemalas, belajarlah dari semut yang tidak punya akal dan pikiran, yang tidak punya tubuh sekuat engkau, juga yang tidak punya ilmu pengetahuan, dan juga yang tidak tahu baca tulis. Mereka begitu rajinnya, mereka begitu semangatnya. Lalu kenapa engkau yang punya akal dan pikiran, engkau sekolah, punya ijazah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pula, tapi masih hidup dalam kemalasan? Maka saudara, kalau saudara hidup dalam kemalasan, berarti harga dirimu tidak lebih tinggi daripada semut. Derajatmu lebih rendah dari semut. Maka saudara tidak layak dikatakan manusia. Tidak layak. Tidak layak disebut namanya mahasiswa, nggak layak. Nggak layak. Kalau masih hidup dalam kemalasan. Jadi harusnya malu. Sudah mahasiswa, tapi malasnya nggak ketulungan. Maka itu saya katakan tadi. Malu harusnya sama semua. Jadi kalau saudara tidak mau disamakan, bahkan dibuat lebih rendah di bawah semut yang binatang kecil tadi, bertobatlah hari ini untuk berubah dari kemalasan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama, saya juga tidak mau menjadi manusia yang lebih rendah di bawah semut. Maka untuk itu saya tidak mau malas. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya apa? Kemalasan adalah sebagai salah satu dosa yang sering dilakukan umat manusia di sepanjang sejarah perjalanan hidupnya. Maka, kalau saudara masih hidup dalam kemalasan, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas kuliah, malas mengerjakan tugas, malas mempersiapkan hidupmu untuk masa depan yang akan datang, berarti engkau sedang menimbun dosa dan dosa dari waktu ke waktu. Saudara sudah tahu, tidak ada orang yang hidup di dalam dosa terus-menerus termasuk dalam dosa kemalasan yang masuk surga. Enggak ada. Neraka tempat yang terbaik buat dia. Sekaligus dia jadi bahan bakar di neraka. Surga hanya untuk tempat orang-orang yang rajin. Kedua, kemalasan menyebabkan lahirnya dosa-dosa yang lain. Contohnya apa? Gagal dalam studinya, gagal dalam kuliah, gagal dalam kelulusan. Terus apa lagi? Kemalasan itu juga
membuat orang bodoh. Tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya kecerdasan. Bodoh. Ya. Yang akan diakibatkan oleh kemalasan. Lalu apa lagi? Kemiskinan. Itu juga adalah akibat dari kemalasan. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan di kemudian hari, putuskan hari ini untuk berhenti daripada kemalasan saudara. Gak ada orang miskin yang kaya raya. Gak ada orang miskin ya. Gak ada orang malas yang menjadi kaya raya. Gak ada saudara. Orang malas itu hanya tempatnya menjadi apa? Peminta-minta di perempatan lampu merah. Tahu kan itu ya? Orang malas itu hanya mengemis. Orang malas, lama-kelamaan dia akan subur dihinggapi berbagai sakit penyakit. Jangan lupa itu. Kemalasan itu juga bisa melahirkan sakit penyakit. Jadi jangan saudara kira, malas itu hanya sekedar urusan gampang, urusan sepele, enggak. Malas itu melahirkan sakit penyakit. Contohnya, karena malas belajar, malas baca buku, malas persiapan. Apa yang terjadi? Waktu mau ujian, sakit kepala kan? Karena kenapa? Dipaksa otaknya untuk belajar hanya 1 malam. Bagaimana mungkin? 16 kali pertemuan, 16 kali bahan materi. Iya, dijejelin di pikirannya. Hanya dalam 1 malam. Kan tidak mungkin bisa itu. Karena otak saudara itu terbatas kan? Maka apa yang terjadi? Sakit, pusing. Lihat. Apalagi? Kemalasan itu bisa membuat saudara menjadi orang yang bangkrut di kemudian hari. Maka kenapa? Ya, saudara. Orang tua saudara kaya raya, pengusaha besar. Lalu tiba-tiba usaha orang tua saudara dipercayakan kepada saudara. Tapi di tangan saudara bangkrut itu usaha. Mengapa? Ya karena saudara malas belajarnya. Malas mengembangkan, mengelola usaha itu. Orang malas. Ujungnya itu jadi pencuri kok. Maling, jadi maling dia. Karena kenapa? Karena nggak punya ilmu kan? Karena nggak punya pengetahuan. Karena malas dulu belajarnya. Maka kerjanya apa? Pencuri doang. Dan tidak sampai di situ. Orang malas ujungnya juga bisa membunuh orang lain. Karena dia tidak punya skill, dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya kecerdasan, dia tidak punya kepintaran. Untuk dia pakai mencari duit. Untuk dia pakai mencari uang. Maka yang ada di otaknya adalah bunuh aja itu orang. Orang malas. Pasti dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Pasti. Orang malas. Ya. Akan lebih sering dikendalikan, akan lebih sering mengkonsumsi rokok, miras dan narkoba. Itu pasti orang-orang malas. Orang malas akan terus-menerus tidak akan pernah henti-hentinya membuat dosa-dosa lain. Apa itu? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Virus kemalasan tidak terlihat. Bagaimana dia bekerja, merasuki hati setiap orang, dan merusak pikiran orang, menghancurkan hidup, menghancurkan masa depan, dan bahkan juga membunuh studi, membunuh masa depan, membunuh karir, dan membunuh masa tua. Kiranya firman Tuhan ini memang keras, tapi tujuan Tuhan dan tujuan saya supaya saudara jangan dikuasai oleh virus kemalasan. Karena virus kemalasan ini lebih berbahaya daripada COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kebenaran-Mu sudah disampaikan. Isi hatimu sudah diterangkan. Maka untuk itu saya berdoa Tuhan. Dan Kau terus menerjemahkan semua kebenaran-kebenaran tadi di dalam roh jiwa hati saudara ini. Sehingga saudara berhenti dan bertobat hari ini. Untuk tidak mau dikuasai dan dikendalikan oleh kemalasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan kesempatan kepada saudara. Kalau mau studimu, hidupmu, masa depanmu, rumah tangga, dan karirmu di kemudian hari. Lurus seperti kata firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Maka saya berikan kesempatan kepada saudara.
Berdoalah secara pribadi dalam hati saudara. Dan katakan kepada Tuhan di dalam hatimu, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang malas. Tuhan Yesus, saya mau bertobat mulai malam hari ini, Tuhan. Saya tidak mau studi saya, hidup saya, masa depan saya hancur berantakan. Hanya karena saya dari waktu ke waktu dipimpin dan dikuasai oleh kemalasan. Dan katakan, Tuhan Yesus, saya mau hari ini Roh-Mu yang kudus kuasai hati dan pikiranku. Dan Roh-Mu yang kudus itu juga memimpin dan mengarahkan saya untuk terus rajin dalam berdoa, rajin di dalam baca kitab, rajin dalam belajar, rajin dalam kuliah, rajin dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Baik di rumah, baik di kantor, bahkan juga di dalam usaha. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dengar doa mereka. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, mampukan dan kuatkan mereka untuk melakukan. Haleluya. Amin.